Silakan Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat dong, Bu. Alhamdulillah, kalau semangat, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita membiasakan berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasa disiapkan oleh ketua kelas. Nah, di kelas ini, di kelas 7B, siapa ketua kelasnya? Bu. Apa Hardiman ya? Ya, Bu. Hardiman, silahkan pimpin dulu Hardiman. Baik, Bu. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita di pertemuan pertama ya, kalian baru masuk pembelajaran di SMP. Pertemuan pertama itu hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu perkenalan dulu ya. Ada yang tahu nama Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalian Bu. tidak melihat jadwal pelajaran di Madi? Terlihat. Tidak terlihat. Nah, Ibu perkenalan dulu ya. Nama Ibu adalah Bu Kiki. Nah, jadi kalian bisa memanggil Ibu Bu Kiki ketika kalian nanti ditanya sama orang tua di rumah belajar bahasa Indonesia dengan siapa, kalian bisa menjawabnya dengan Bu Kiki ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau cek dulu kehadiran nih. Cek dulu kehadiran sambil perkenalan juga sama anak-anak Ibu. Ada Lupi Herdiani. Hadir, Ibu. Iya. Hardiman. Hadir, Ibu. Ita Nurmalasari. Widya Pangestika. Hadir, Ibu. Mohon maaf, Ibu Kiki, saya nggak bisa merekam. Wahyuni. Hadir, Ibu Kiki. Frederika Merauze. Hadir, Ibu. Mariani. Hadir, Bu. Palembang. Hadir, Ibu. Lina Rufaidah. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Lina Novia. Hadir, Ibu. Hadir semua ya di pertemuan pertama. Semoga semangatnya sampai di pertemuan terakhir, sampai di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu mau ngasih tahu dulu sama kalian, memberitahu dulu kepada kalian mengenai aspek penilaian apa saja sih yang akan dinilai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada aspek nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nah, ketiga aspek itu nanti Ibu nilai dalam keseharian pembelajaran kalian. Nah, selain aspek itu yang dinilai, nah aspek-aspek tersebut harus mencapai nilai yang maksimal, nilai yang minimal maksudnya ya. Jadi kalian ketika nanti pembelajaran harus memiliki nilai minimal 75. Jadi kalau nilainya nanti di bawah 75, kalian harus mengulang pembelajaran atau Ibu nanti kasih tugas susulan untuk menambah nilai tersebut. Nah, pertemuan pertama pembelajaran hari ini, ya, sudah terlihat salindia Ibu? Belum, Bu. Masih proses, Bu. Lagi proses. Sudah, Bu. Sudah. Pertemuan pertama hari ini, bab pertama yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang teks deskripsi? Belum, Ibu. Belum. Sekolah Kenapa dasar belum? kita belum dapat, Bu. Padahal ada loh di SD ini pembelajaran teks deskripsi. Nah, tapi mungkin Lupa, kalian Ibu. lupa ya, sudah biasa ya. Kalian suka... Corona, Bu. Oh iya, corona. Kalian SD sekolah secara daring ya. Jadi tidak mungkin kalian lupa ya, pembelajarannya sering dilewat. Nah, sebelum kalian mengetahui mengenai pengertian, kalian perhatikan dulu. Nah, di sini Ibu punya satu contoh gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Pantai, Ibu. Pantai, Pantai, siap. gambar Pantai, kelapa. bagus. Pohon kelapa. Ada yang pernah ke pantai? Saya, Ibu. Saya siap. Ibu. Rumah saya di dekat pantai, Bu. Rumah Hardiman dekat pantai?
Iya, iya Iya. benar Saya Ibu. kalau mau ke pantai jauh, Bu, ke Ancol. Oh, jauh. Ada yang belum pernah? Pernah ya semua? Nah, Hardiman, mana Hardiman? Nah, sebagai ketua kelas yang rumahnya juga dekat Bu. pantai, kira-kira Hardiman jabarkan dulu apa yang ada di pantai di dekat rumah Hardiman. Iya Bu, baik. Di pantai dekat rumah saya ada pasir, ada ombak, ada batu karang, ada pasir, ada pohon kelapa, ada pohon-pohon, ada jembatan, ada perahu. Ada Itu perahu. Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Pantai apa namanya, Hardiman? Pantai Waiura Bu. Pantai Waiura Bu. Werewura. Oh, iya, pantai bagus ya. Terus tadi siapa lagi? Lupi, mana Lupi? Iya, Nah, Ibu. Lupi, kira-kira kalau ke pantai, suasana apa yang Lupi rasakan? Ramai, Ibu. Ramai. Banyak orang yang berenang. Terus? Kemudian ada yang bermain kuda di ininya, Bu, di pinggir pantainya. Iya. Terus. Banyak yang Apa lagi? berjemur juga. Iya. Banyak ya kegiatan aktivitas yang ada di pantai. Nah, sekarang sebelum ke pengertian, kita lihat dulu kompetisi dasar apa yang harus kita capai. Nah, kompetisi dasar yang pertama adalah 3.1, yakni mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetisinya atau hal-hal yang harus kalian capai yaitu kalian mampu menentukan kata atau kalimat sebagai ciri teks deskripsi yang dibaca. Terus kalian menunjukkan ciri umum teks deskripsi yang dibaca dari segi tujuannya. Yang ketiga, kalian menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaannya. Seperti itu ya. Jadi kalian sebelum ada pembelajaran harus ingat tujuan-tujuan indikator kita itu adalah yang tadi disebutkan. Nah, sekarang masuk ke tujuan pembelajarannya. Coba dibaca. Ada yang mau membaca? Ya Bu. Hardiman lagi, boleh. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat identifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, kata, tempat bersejarah, dan atau suasana daerah yang didengar dan dibaca. Terampil menentukan isi teks deskripsi objek, sekolah, tempat wisata, sejarah, suasana pentas daerah yang didengar dan dibaca dengan menunjukkan sikap kerjasama. Sudah Bu? Nah, sudah. Nah, jadi ini ya, nilai sikap yang akan Ibu nilai hari ini adalah mengenai nilai kerjasama. Nah, kita masuk kepada materi. Materi teks deskripsi yang akan Ibu ajarkan hari ini, yang pertama adalah mengenai definisi. Yang kedua ada ciri-ciri. Yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada unsur kebahasaan, dan yang terakhir Ibu nanti akan memberikan contoh untuk kalian. Kita mulai belajar ya. Nah, yang pertama mengenai definisi teks deskripsi. Nah, siapa ada yang mencoba membaca? Saya, Bu. Boleh, Vina. Ya. Definisi teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Nah, teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Jadi, dalam suatu teks deskripsi itu ada objek yang digambarkan. Jadi, objeknya itu ada satu yang digambarkan atau dijelaskan ya. Jadi, ada satu lah. Nah, yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ada yang bisa membaca? Saya, Bu. Siapa? Dwi, Bu. Oh, Dwi. Ya, siap Dwi. Yang pertama baca dulu Dwi.
Ya, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Penjabaran atau penggambaran pada objek, misalkan benda, tempat, suasana. Nah, kalau tadi dilihat dari contoh yang Ibu jabarkan, kira-kira ini objeknya tentang apa? Kalau dilihat Pantai, dari Bu. ciri pantai. Nah, kalau pantai di Pantai, sini Bu. termasuk ke dalam apa? Benda, tempat, atau Oh, suasana? tempat, Bu. Oh, Tempat. dalam tempat, ya. Nah, yang kedua, ciri yang kedua. Grace, bisa dibantu Grace? Baca dulu Grace. Bisa, Bu. Silakan. Teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Nah, sampai perabaan. Jadi teks deskripsi itu menjabarkan bukan hanya tentang objek, jadi tentang seolah-olah kita yang membaca itu bisa terbaca dalam panca indera kita ya. Kita seolah-olah bisa melihat, padahal kita hanya sekedar membaca. Terus kita juga bisa mendengar, padahal kita cuma sekedar membaca. Dan begitupun penciuman, indera-indera perabaan yang lainnya juga kita seperti terbawa ya dalam membaca suatu teks deskripsi seperti itu. Contoh ciri-ciri teks yang ketiga, Mariani, coba dibaca Mariani. Ya, Bu. Ciri-ciri ya, Bu. Ya. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek. Misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan akan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Selanjutnya, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Yang terakhir, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Nah, jadi yang ini ya, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan dalam teks deskripsi. Nah, seperti itu. Yang terakhir, bukan yang tadi, yang keempat, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek ya, dengan secara rinci dan jelas. Nah, ini masih berupa ciri-ciri teks deskripsi, masih banyak ada. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan teks deskripsi. Nah, tujuan teks deskripsi siapa yang mau baca? Boleh saya, Ibu. Siapa, Lupi ya? Iya. Ya, tujuan teks deskripsi yakni merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Ya, seperti itu ya tujuan dalam teks deskripsi itu. Nah, yang terakhir ada unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, ya ini Ibu paparkan dulu ya. Yang pertama ada kata umum, yang kedua ada kata khusus, yang ketiga ada kalimat penjelas. Nah, ini merupakan pengertian-pengertian dari kata umum, kata khusus, dan kalimat penjelas. Kalian bisa baca ya dari salindia Ibu. Nah, bisa membedakan kalimat umum, kalimat khusus, dan kalimat penjelas? Tidak, Bu. Sudah, ini ada contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya, kalau kalimat umum, contohnya seperti kata melihat dan membawa. Kalau kata khusus, contohnya seperti menjinjing. Nah, ini kan kata umum bisa membawa, tapi kata-kata dikhususkan bisa jadi menjinjing. Begitupun dengan kalimat penjelasnya. Nah, kalau kalimat penjelasnya nanti dijelaskan lagi menjinjingnya, menjinjing apa, objek yang dijinjingnya, seperti itu ya. Ada yang tanyakan tentang definisi, ciri-ciri, tujuan, dan unsur kebahasaan? Jelas, Bu. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, Ibu kasih contoh teks deskripsi tentang Parangtritis nan indah. Coba kalian perhatikan di dalam buku teks kalian, di buku halaman 35.
Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, kalian Sudah, baca Bu. dengan sesama, kalian baca di dalam hati. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dibaca mulai. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira tentang apa ini contoh teks deskripsinya? Tentang keindahan pantai Parangtritis, Ibu. Pantai Parangtritis. Ada yang sudah pernah ke Pantai Parangtritis? Belum, Bu. Belum. Sudah, Nah, Bu. belum. Nah, tadi kan dicontohkan dalam ciri teks deskripsi ya, kalau kita itu seolah-olah bisa mengalami. Nah, kira-kira nih yang belum pernah mengalami, tergambar belum teks deskripsinya atau Parangtritisnya seperti apa? Ya, Ibu, ada gambaran. Sebelah mana ada gambarannya? Sebelah mana penggambaran yang Ita rasakan? Di paragraf ketiga, Ibu, memulaikan pada kalimat suatu yang mana, seperti Ita? di sore hari kita di kalimat di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Itu, Ibu. Ya, jadi apa yang Ita rasakan ketika membaca kalimat ini, Ita? Berasa di pantai, Ibu, sambil menatap matahari. Sampai menatap matahari? Oh iya, matahari yang terbenam ya. Nah, matahari yang terbenam. Nah, ini perhatikan ya, Ibu ada contoh teks, tapi Ibu warnanya dibeda-bedakan ya, dibeda-bedakan. Nah, ini kira-kira Parangtritis nan indah. Nah, ini merupakan judul dari contoh teks deskripsi ya, contoh judul teks deskripsi yang kalian baca. Kira-kira objeknya apa ini objeknya? Sesuai ciri? Pantai, Bu. Pantai atau tempat? Wisata, Bu. Tempat wisata. Nah, kalau teks yang berwarna hijau? Itu sepertinya menggunakan indera penglihatan, Bu. Indera penglihatan. Kenapa indera penglihatan, Hardiman? Karena di situ di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Jadi kita seolah-olah melihat di sebelah kiri ada tebing, di sebelah kanan ada batu karang yang besar. Kalaupun misalkan kita tidak tahu batu karang yang besar seperti apa, tapi kita langsung menggambarkan kan ya. Nah, kira-kira ini kalau kalimat yang berwarna oranye tentang apa? Tentang apa ya kira-kira kalimat yang oranye? Lina? Ya, Bu. Apa, Bu? Ini kalimat dalam contoh teks deskripsi yang warna oranye kira-kira menggambarkan apa? Indra Indra penglihatan, keindahan. Indra apa, Grace? Penglihatan, Bu. Keindahan. Keindahan. Kenapa? Karena di sini dipaparkan dalam kalimatnya menjelaskan bahwa pantainya terlihat bersih dengan buih-buih putih, bergradasi abu-abu, dan kombinasi hijau, sungguh elok. Nah, sungguh elok. Nah, ini seolah-olah kita melihat pantai dengan buih-buih itu, dengan buih-buih putih itu seperti apa, kombinasi warna hijau yang sungguh elok dalam penggambaran penglihatan kita itu seperti apa. Nah, kalau contoh yang ketiga nih, kalimat yang ketiga yang Ibu warnai dengan warna biru, kira-kira menunjukkan ciri teks Indra deskripsi perasa, Bu. Indra perasa. Iya, Bu. Apa? Jadi seperti kita merasakan rasa hangat di kulit kita, lembut.
Lembutnya angin sore. Ya, bagus Kita sekali rasakan. Hardiman. Terakhir juga ini ada warna biru ya, masih Ibu warna biru kira-kira ini. Nah, di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak. Kira-kira yang tergambar dari ciri teks deskripsi ini seperti apa ini? Ciri-cirinya termasuk ke mana? Suasana. Bu. Ya, Jadi di kalimat yang diberi warna biru ini masih maka indera penglihatan, Bu. Di Pantai Parangtritis kita bisa menyaksikan. Jadi di sini ada kata menyaksikan, Bu. nah ya di sini ada kata menyaksikan kerumunan anak-anak yang bermain pasir, tua muda menikmati hembusan angin laut. Jadi seperti itu ya dalam sebuah teks deskripsi. Ini kita tidak sedang di Pantai Parangtritis, tapi penggambaran dalam Pantai Tritis yang ada dalam contoh teks deskripsi kita seolah-olah melihat ada hembusan angin, ada matahari yang terbenam, ada tebing, ada batu karang yang besar. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kalian nanti menemukan suatu teks deskripsi, panca indera kalian sambil bermain atau sambil berimajinasi seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada, Ibu. Udah jelas, Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok untuk kalian per kelompok masing-masing 3 orang. Nanti cara pembagian kelompoknya seperti biasa, dihitung dari 1 sampai ke nomor 3. Nanti yang nomor 1 bergabung dengan yang menyebutkan angka 1, yang nomor 2 bergabung dengan yang menyebutkan angka 2, begitupun dengan seterusnya. Ya? Ya, Bu. Nah, setelah tadi kalian sudah menghitung, Ibu sudah mengelompokkan ya sesuai angka-angka yang kalian sebutkan tadi. Kelompok pertama atau kelompok yang ke-1 ada Dwi, Hardiman, Ita. Kelompok yang kedua ada Yulis, Mariani, dan Rahayu. Sedangkan kelompok 3 ada Grace, Widya, Lina, dan Lupi. Kira-kira ada yang belum masuk kelompok? Saya belum, Bu. Siapa? Vine ya? Vine tadi menyebutkan angka berapa, Vine? Nomor 2. Nomor 2, ya. Vine masuk ke kelompok 2. Silakan kalian duduk per kelompok masing-masing, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo Dwi, kita ke sini. Ayo, Vine masuk kelompok 2, Ya, Hardiman. Wi, sini, Wi. Nah, sudah duduk kelompok masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD tugas kelompoknya ya. Nah, perhatikan. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Nah, perhatikan dulu Ibu dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik, Ibu memberikan kalian 3 teks. Teks yang pertama mengenai kemegahan Candi Borobudur, teks yang kedua mengenai Ibu inspirasiku, teks yang ketiga si Bagas kelinciku. Diapakan ketiga teks tersebut? Perhatikan perintahnya. Nah, setelah kalian membaca beberapa teks di atas, isi lembar kerja berikut. Jadi kalian bersama kelompok baca ya 3 teks tersebut. Lalu tugas yang pertama adalah daftarlah hal yang dideskripsikan dari ketiga teks tersebut. Teks yang pertama tadi kira-kira objek atau hal yang dideskripsikannya apa. Nah, kalian tulis teks 1, teks kedua, dan teks yang ketiga. Lanjut, tugas yang kedua adalah daftarlah tujuan yang akan dicapai dari ketiga teks tersebut. Nah, kira-kira tujuannya dibuat teks tersebut apa? Nah, kalian tuliskan. Nah, yang ketiga adalah tulislah isi teks deskripsi dengan merinci atau mengkonkretkan objek. Jadi ditulis tujuannya yang tadi, terus kira-kira rincian objek atau ciri umum dari teks tersebut yang kalian baca kira-kira apa, jabarkan. Nah, yang terakhir adalah
daftar kata umum dan kata khusus berdasarkan teks deskripsi di atas. Sudah seperti itu tugasnya, cuma ada 4 tabel, kalian isi bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Paham tugasnya? Paham, Bu. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Siap? Siap, Bu. Siap, ya. Kerjakan. Selamat mengerjakan. Sepuluh menit lagi ya. Siap, Ibu. Siap. Sudah semuanya? Sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1. Kelompok 2? Sudah, Kelompok Bu. 2? Sudah. Kelompok 3, kelompok yang terakhir? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah. Sudah beres semua ya. Kalau sudah, kalian kumpulkan tugas LKPD kalian, lalu sambil presentasikan ya. Apa saja hasil kerjaan kelompok kalian, hasil pekerjaan kelompok kalian. Paham? Paham, Bu. Nah, siapa kira-kira yang mau tampil pertama, kelompok mana? Saya, Ibu, kelompok 3. Kelompok 3? Ya. Iya, Ibu. Siapa yang mau menyampaikannya? Saya, Ibu Lupi. Lupi, siap. Silahkan, Lupi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Waalaikumsalam kelompok 3 warahmatullahi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Objeknya yang pertama adalah Candi Borobudur. Tujuannya adalah menggambarkan kekokohan Candi Borobudur. Tujuan teksnya menggambarkan kekokohan Candi Borobudur, yaitu rincian objeknya, ciri fisik, dinding-dinding candi yang memiliki cerita kesatuan yang bisa dibaca sesuai arah jarum jam. Nah, perasaannya kekaguman. Kemudian objek yang kedua adalah ibuku, menggambarkan keteladanan ibuku. Adapun rincian objeknya yaitu ciri fisik, kebaikan sosial, serta semangat belajar ibu. Perasaannya adalah kebanggaan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga objeknya kelinciku. Tujuannya adalah menggambarkan kelinci hewan peliharaanku. Adapun rincian objeknya yaitu ciri fisik, berwarna putih, gemuk, dan suka makan wortel. Kemudian perasaannya adalah kesayangan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, penjelasannya atau pekerjaannya sudah baik sekali. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2, bagaimana, ada tanggapan untuk kelompok 3? Sudah Kelompok bagus. 1 sudah bagus. Sudah bagus, Ibu. Sama dengan kelompok 2? Iya, Ibu, Ada yang sama. beda? Ada yang beda jawabannya? Sama? Tidak, Ibu, Ibu. sama. Sama, Ibu. Sama, iya. Kalau sama, berarti kita satu paham ya mengenai ciri-ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran ya, tidak terasa 2-3 jam pembelajaran dengan Ibu berlalu. Kira-kira di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya boleh, Bu. Silakan, Vina. Hari ini kita belajar tentang teks deskripsi, Bu. Ya, tentang apa saja deskripsinya? Tadi kita mendeskripsikan Pantai Parangtritis, Bu. Terus? Kemudian kalau untuk kelompok saya, teks deskripsi ibuku.
Nah, ada yang lain yang mau menambahkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Hardiman. Apa kesimpulannya, Bu. Hardiman? Baik. Jadi kesimpulan hari ini tadi telah materi pelajaran tentang teks deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek sehingga pembaca dapat bisa merasakan maupun melihat objek tersebut dengan jelas. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih buat Hardima dan Vene atas kesimpulan hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang deskripsi dan ciri-cirinya ya. Untuk minggu depan, untuk minggu depan masih mengenai teks deskripsi, namun sudah beda lagi ya. Teks deskripsinya mengenai struktur dan aspek kebahasaan ya. Nanti kita pelajari sampai kita bisa menulis atau menceritakan atau membuat teks deskripsi dalam bentuk tulisan seperti itu ya. Baik, pembelajaran hari ini ditutup dengan doa dan hamdalah dari Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Hardiman tadi ketua kelas. Ya, Bu. Silakan ditutup dengan doa. Ya, Bu. Baik, teman-teman, untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kita peroleh hari ini dalam kegiatan pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, selamat bertemu di hari lain. Minggu depan kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.